Maaf Ibu mengganggu waktunya. Banyak saran. Ya, Assalamualaikum Ibu. Bagaimana mau ada keperluan? Ya ini ada perlu Ibu. Saya ini ada tugas ini CGP angkatan 10 modul 3.1 tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin. Oh jadi wawancara. Iya, jadi saya minta waktunya selama 15 menit. Saya mulai bincang-bincang dengan Ibu wawancara tentang pengambilan keputusan atas masalah-masalah yang ditemukan di dalam sekolah. Bisa Ibu sebutkan satu kasus yang ditemukan dalam masalah ini, suatu pengambilan keputusan, satu kasus saja. Menerapkan disiplin pegawai. Iya, jadi di sini ada beberapa poin yang saya akan ajukan ke Ibu selama 15 menit, kurang 15 menit ya Ibu. Jadi poin pertama nih Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya kalau misalkan untuk mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, yang pertama dilihat dari masalahnya, dari ciri masalahnya. Yang kedua mungkin ciri dan karakteristik masalah yang dihadapi. Yang selanjutnya mungkin cara penanganan, karena memang kalau dilema etika itu dia punya cara penanganan itu agak sedikit berbeda dan butuh perhatian dan konsentrasi sih untuk cara penanganan, karena memang agak sedikit berbeda dengan kasus-kasus yang lain seperti itu. Jadi yang kedua ini pertanyaannya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar dan sama-sama mengandung nilai-nilai universal begitu. Jadi kalau misalkan ada persoalan yang atau masalah yang muncul seperti itu, yang pertama mungkin mengidentifikasi masalah dulu. Mengidentifikasi masalah, selanjutnya dari situ saya mencoba mencari akar permasalahan dari masalah yang terjadi. Setelah mencari permasalahan yang terjadi, selanjutnya mungkin mencoba mencarikan solusi. Dari solusi setelah itu setelah solusi saya temukan mungkin langkah ini yang harus diambil, solusinya seperti ini, berarti dari solusi saya akan menentukan langkah-langkah penyelesaian untuk menyelesaikan masalah tersebut seperti itu. Ya, jadi pertanyaan ketiga Ibu, ini sudah masuk di langkah-langkah. Kebetulan tadi Ibu sudah menyampaikan langkah-langkah ya. Langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Kalau untuk menyelesaikannya dia punya langkah-langkah. Yang pertama adalah tadi saya mengidentifikasi masalah, terus menemukan akar masalah. Selanjutnya setelah menemukan akar masalah, saya melakukan pendekatan. Jadi melakukan pendekatan ke objek dalam permasalahan dilema etika ini. Setelah melakukan pendekatan, maka mungkin saya akan mencari jalan. Langkah-langkah berikut adalah mempertemukan kedua belah pihak. Setelah itu ya ada upaya penyelesaian seperti itu. Oke, penyelesaian terakhir. Ya. Jadi yang keempat ini Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal efektif yang pertama mungkin kepemimpinan diri. Jadi yang pertama adalah mungkin bisa menempatkan diri dalam posisi netral seperti itu, agar bisa mungkin dapat menyelesaikan masalah itu dengan baik, supaya tidak menimbulkan masalah yang baru. Yang kedua mungkin masalah yang efektif adalah bisa melibatkan unsur-unsur lain, supaya ketika mungkin saran pendapat mereka itu bisa menjadi satu masukan yang dapat saya gunakan untuk
sebagai patokan pegangan atau mungkin ya bisa dijadikan sebagai apa ya. Suatu mengadakan kerjasama Iya, dengan jadi rekan mungkin guru ya, ya. jadi tidak apa ya, namanya, tidak mutlak bahwa apa Mm. yang misalkan keputusan saya seperti ini. Mm-mm. Tidak mutlak itu menjadi sebuah kebenaran dan Iya. mungkin bisa menyelesaikan masalah. Iya. Makanya saya butuh masukan dari orang Iya, dari luar betul. untuk bisa membantu, melengkapi atau mungkin bisa apa ya, menjadi pelengkap sehingga bisa mencarikan jalan keluar atas permasalahan yang dihadapi. Keputusan yang Iya, tepat seperti keputusan itu. yang tepat seperti itu. Iya. Ya, baik, yang nomor 5 ini Bu, Hmm. apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan seperti biasanya? Oke, misalkan terkait dengan itu mungkin tergantung masalah yang dihadapi. Tergantung Jadi memang masalahnya. kalau misalkan dari tingkat kerumitan masalah, jadi kadang Iya. ada dilema etika yang memang pada saat itu bisa langsung diselesaikan. Diselesaikan. Tetapi kebanyakannya sih dilema etika itu dia butuh penjadwalan karena memang ada langkah-langkah. Jadi memang pertama harus mengidentifikasi masalah, melihat oh seperti ini. Jadi memang sebelum menentukan langkah-langkah ya harus Melihat melihat dulu masalah melihat seperti dulu. apa. Berarti mungkin dia butuh beberapa hari oh penanganannya seperti ini, upayanya seperti ini. Jadi Iya. memang butuh penjadwalan seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau memperkuat Ibu dalam pengambilan keputusan? Dalam posisi netral seperti itu agar bisa mungkin dapat menyelesaikan masalah itu dengan baik. Oh iya, Supaya tidak menimbulkan masalah yang baru. Yang kedua mungkin masalah yang efektif adalah bisa melibatkan unsur-unsur lain supaya ketika mungkin saran pendapat mereka itu bisa menjadi satu masukan yang dapat apa ya saya gunakan untuk sebagai patokan pegangan atau mungkin ya bisa dijadikan sebagai apa ya, suatu mengadakan kerjasama Iya, dengan jadi rekan mungkin guru ya. jadi tidak apa ya, namanya, tidak mutlak bahwa apa yang misalkan keputusan saya seperti ini. Tidak mutlak itu menjadi sebuah kebenaran dan Iya. mungkin bisa menyelesaikan masalah. Iya. Makanya saya butuh masukan dari orang Iya, dari luar betul. untuk bisa membantu, melengkapi atau mungkin bisa apa ya, menjadi pelengkap sehingga bisa mencarikan jalan keluar atas permasalahan yang dihadapi. Keputusan yang Iya, tepat seperti keputusan itu. yang tepat seperti itu. Iya. Ya, baik, yang nomor 5 ini Bu, Hmm. apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan seperti biasanya? Oke, misalkan terkait dengan itu mungkin tergantung masalah yang dihadapi. Tergantung Jadi memang masalahnya. kalau misalkan dari tingkat kerumitan masalah, jadi kadang ada dilema etika yang memang pada saat itu bisa langsung diselesaikan. Tetapi kebanyakannya sih dilema etika itu dia butuh penjadwalan karena memang ada langkah-langkah. Jadi memang pertama harus mengidentifikasi masalah, melihat oh seperti ini. Jadi memang sebelum menentukan langkah-langkah ya harus Melihat melihat dulu masalah melihat seperti dulu. apa. Berarti mungkin dia butuh beberapa hari oh penanganannya seperti ini, upayanya seperti ini. Jadi Iya. memang butuh penjadwalan seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau memperkuat Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Itu faktor seperti apa? Iya. Faktor internal, eksternal. Iya, tergantung Ibu, maksudnya faktor-faktor selama maksudnya mempermudah Ibu tuh ada faktor-faktor Ya, dari mungkin kalau rekan internal, guru kah? Ya siap. Kalau dipahami kalau misalkan ada dua faktor internal. Kalau Iya. faktor internal mungkin yang sangat membantu adalah kepercayaan diri. Ya, gitu. Kepercayaan diri karena memang ini berhadapan dengan dibutuhkan kepercayaan diri untuk bisa menangani kasus itu. Yang kedua mungkin kalau faktor eksternal yang membutuhkan apa ya, unsur luar mungkin seperti orang-orang terdekat
Ya biasanya bisa saja keluarga ataupun rekan-rekan kerja seperti itu. Ya. Ya, baik, pertanyaan terakhir nih Bu. Nah, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi itu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengambilan dalam mengambil keputusan di 5 etika tadi? Jadi dia punya pelajaran. Iya. Dia Yang Ibu petik dari ya. Yang pertama mungkin bijaksana dalam menempatkan diri, kedua percaya diri, ketiga semampunya kita tetap membutuhkan orang lain seperti itu. Itu bisa saya petik dalam kasus-kasus yang selama ini diselesaikan. Oke. Iya, terima kasih banyak Ibu. Apa yang Ibu sampaikan tadi, saya juga mengambil pelajaran dari Ibu. Saya bisa menerapkan sebagai pemimpin pembelajaran. Saya akan terapkan di kelas atau di mana saya berada. Intinya dalam menyelesaikan masalah itu butuh kerjasama untuk menemukan keputusan yang lebih tepat dibanding keputusan sendiri. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya, sangat membantu saya dalam menyelesaikan tugas-tugas saya dalam calon berkenan. Iya. Terima kasih banyak Ibu. Waalaikumsalam. Masuk. Bagaimana Anda perlu dibantu? Sebelumnya mohon maaf sudah mengganggu waktu Pak. Oh ya, tidak apa-apa. Bagaimana? Jadi begini Pak, saya ini calon guru penggerak dari Kota Tua Barat. Saya dari SMP Negeri 8 di sebelah. Di sini saya tugas modul 3.1 tentang pengambilan keputusan. Jadi saya di sini tujuannya mau berbincang-bincang atau wawancara bersama Pak selama 15 menit, sekitar 15 menit saja Pak. Oke, baik. Ya. Jadi ada beberapa poin yang akan saya tanyakan selama kita berbincang-bincang. Ada 7 poin yang banyak. Jadi mudah-mudahan Bapak bisa menjawab. Insya Allah. Jadi pertanyaan pertama ini Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, jadi yang masuk di soal di sini di negara kita ada memang masalah seperti itu. Tapi di sekolah kita ini perlu kita jelas, yang ini menjadi kita sebagai kita pemimpin bagaimana mengambil suatu keputusan. Ya, kalau memang kita biarkan ini, ya di sisi lain anak tidak pernah masuk sekolah, di sisi lain juga menghambat masalah cita-cita. Kalau seumpama kita kasih 3, ya jadi ini memang merupakan dilema etika, dilema moral sebagai pemimpin apa yang harus kita ambil. Ya, jadi pertanyaan kedua lagi nih Pak. Selama ini bagaimana menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan nih, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kewajiban universal. Ya, jadi selama ini kita dalam mengambil suatu keputusan, ya kita di sini harus bijaksana, harus sebagai seorang pemimpin harus kita rapat bersama dengan dewan guru bagaimana memutuskan masalah yang menjadi dilema kita di sekolah, karena dalam mengambil suatu keputusan itu tidak mungkin kita dari segi sebagai pimpinan harus kita sendiri yang mengambil keputusan, harus dengan keputusan bersama. Ya, jadi kita mempertimbangkan baik buruknya, ya, tapi bagaimana kita seorang pemimpin ini harus lebih bijak lagi dalam mengambil suatu keputusan supaya tidak ada yang dirugikan. Bapak setiap mengambil keputusan itu rapat bersama dewan guru untuk memutuskan bagaimana keputusan yang lebih tepat supaya tidak merugikan satu sama lain. Ya, pertanyaan ketiga ya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam menangani kasus?
Ya, langkah-langkah yang saya lakukan itu adalah kita lihat dulu masalahnya seperti apa. Nah, kemudian dari masalah itu kita bisa bicarakan dengan guru-guru bagaimana kira yang selesai ini. Kalau memang ini menyangkut bisa menentukan kita orang tua untuk melibatkan itu supaya apa yang kita ambil ini ya harus ada kerjasama sepaham dengan pihak sekolah dan orang tua. Tapi kita lihat dulu identitas masalahnya seperti apa. Selanjutnya ini Pak, pertanyaan yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, yang menjadi efektif dalam pengambilan keputusan ini ya seperti apa yang saya sampaikan tadi. Ya di sini kita harus memang utamakan kebersamaan efektif. Ya supaya dalam kita mengambil suatu tindakan atau keputusan, yaitu tidak ada rasa kita sendiri itu kan tidak baik. Jadi memang kita harus bagaimana dalam mengambil suatu keputusan itu ya harus dengan bersama dan kita lebih bijak. Jangan karena kita mengambil keputusan kemungkinan dan kita sebenarnya mengambil keputusan sendiri itu tidak boleh. Jadi kita harus bagaimana di sini untuk mengambil suatu kebijaksanaan, maksudnya bijak dalam mengambil permasalahan dan memutuskan seperti itu. Ini sangat bagus Pak mengambil keputusannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya nih Pak, apa Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Oke, baik. Jadi selama ini kalau kita menghadapi suatu masalah, ya kita menyelesaikan pada saat itu hari. Jadi pada saat kita dapat masalah itu, jangan kita tidak pakai jadwal. Jadi pada saat kita menemui suatu masalah itu, ya kita memang. Jadi jangan kita menunggu lagi waktu bilang besok atau lusa, jadi harus selesaikan karena kita di sini sebagai pemimpin pembelajaran ya kita harus bagaimana untuk dalam menyikapi suatu permasalahan ini supaya yang larut kita selesaikan memang pada saat kita menemukan masalah di sekolah. Iya, Ya, saya sepakat dengan apa Bapak sampaikan. Jadi ketika menemukan suatu masalah itu harus diselesaikan supaya tidak ada pemisah atau blok-blok antara yang satu yang lain. Keputusan Bapak sangat luar biasa, sangat bagus Pak. Iya. Ya, pertanyaan ke-6 nih Pak. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, jadi ya di sini yang dapat mempermudah itu adalah teman-teman guru. Ya di sini kita sharing kerjasama. Nah, sebelum kita kerjasama nanti saya panggil lokasi kesiswaan ya bersama, kemudian kita lanjutkan dengan rapat dewan guru membicarakan masalah-masalah yang terjadi dan bagaimana kita bisa selesaikan dengan cepat. Dan dalam menyelesaikan itu tentunya kita harus lebih bijaksana. Nah, dan di sini saya sudah tekankan jangan kita merugikan. Ya, jadi memang kita harus di sini dituntut bagaimana harus lebih dewasa, lebih bijaksana dalam mengambil suatu keputusan supaya apa yang kita putuskan itu tidak ada yang dikecewakan atau dirugikan seperti itu. Kemudian pertanyaan terakhir nih Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Ya, jadi pelajaran yang saya petik di sini adalah bahwa dengan kerjasama yang baik dari rekan guru di sekolah itu akan menghasilkan suatu keputusan yang baik. Ya, dibandingkan kalau kita memutuskan dengan sendiri karena kita menganggap kita sebagai pimpinan yang memutuskan, nah itu pastinya keputusannya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi yang saya petik ya di sini adalah kerjasama, kita mampu membangun suatu kerjasama bagaimana dalam
instansi kita ini, ya apa-apa masalah yang kita peroleh, yang apa kita lihat bisa kita selesaikan bersama. Ya mungkin seperti itu. Dan kita laksanakan di sekolah kami ini di SMK Negeri 32. Iya, sangat luar biasa Pak. Bapak ternyata bijaksana dalam mengambil keputusan, tidak mau mengambil keputusan sebagai pemimpin, tetapi kerjasama atau mengadakan rapat seperti Bapak tadi sampaikan, mengutamakan kebersamaan seperti itu betul. supaya pada saat pengambilan keputusan itu lebih tepat dan tidak merugikannya satu sama lain, dan tidak ada pemisah dari rekan guru maupun rekan siswa ya dengan kebijakan-kebijakan yang Bapak ambil. Ya, terima kasih banyak Pak atas waktunya. Apa yang Bapak sampaikan tadi dari hasil wawancara itu saya juga bisa belajar dari apa yang Bapak sampaikan. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama